Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya, Mutia Swaida. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum like, tolong di like. Dan kalau mau komen-komen, silahkan di bawah ya. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua. Kali ini kita akan membahas tentang membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Berdasarkan asal pengarang dan bahasa yang digunakan, novel dibagi menjadi dua, yaitu novel asal negara dan novel terjemahan. Novel asal negara, yaitu novel Indonesia, merupakan novel yang bercetak menggunakan bahasa Indonesia dan pengarangnya asli orang Indonesia, atau novel yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Biasanya tokoh cerita menggunakan nama-nama asli Indonesia. Pemikiran novel Indonesia adalah pemikiran golongan angkatan. Berdasarkan asal pengarang dan bahasa yang digunakan, novel dibagi menjadi dua, yaitu novel asal negara dan novel terjemahan. Novel asal negara, yaitu novel Indonesia, merupakan novel yang bercetak menggunakan bahasa Indonesia dan pengarangnya asli orang Indonesia, atau novel yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Biasanya tokoh cerita menggunakan nama-nama asli Indonesia. Pemikiran novel Indonesia adalah pemikiran golongan angkatan muda terpelajar pada zamannya. Sebagian besar dari pengarang novel Indonesia adalah wartawan. Contoh novel asli Indonesia adalah Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Yang kedua ada novel terjemahan, adalah novel yang disusun dengan cara mengalih bahasakan novel luar negeri menjadi berbahasa Indonesia, atau novel yang ditulis dalam bahasa asing oleh pengarang berkebangsaan asing yang telah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Berikut persamaan dan perbedaan novel Indonesia dan novel terjemahan dapat dilihat melalui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel tersebut. Persamaan unsur intrinsik yaitu sama-sama memiliki unsur seperti tema, alur maju, alur mundur, campuran, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar gaya bahasa, dan amanat. Persamaan unsur ekstrinsiknya sama-sama terdapat biografi pengarang berdasarkan kondisi masyarakat dan mempunyai nilai-nilai dalam cerita. Perbedaannya terletak pada perbedaan pengarang, kondisi masyarakat, serta nilai-nilai dalam ceritanya yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang geografi, sosial, dan budaya di negara Indonesia dengan negara lain. Yang keempat, gaya bahasa menggunakan bahasa asal negara. Yang kelima, menceritakan kehidupan seseorang dengan lengkap yang ditulis dalam bahasa asing dan dialih ke bahasa Indonesia. Yang keenam, memiliki intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketujuh, membangun sebuah cerita. Dan yang kedelapan, memiliki pengarang dan tersusun secara kronologis. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu tema, amanat, setting, penokohan, dan alur. Unsur ekstrinsiknya nilai ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, religius, humanistik, estetika, edukasi, psikologis, dan nilai moral. Selanjutnya kita akan membahas tentang novel serius, populer, dan stand-lead. Yang pertama ada novel serius. Novel serius adalah novel yang perlu keseriusan dalam membacanya. Pembaca dituntut mengoperasikan daya intelektualnya. Yang pertama, masalah percintaan banyak diangkat. Yang kedua, masalah kehidupan amat kompleks. Yang ketiga, mengungkapkan sesuatu yang baru dengan cara yang baru pula. Yang keempat, tidak mengabdi pada selera pembaca. Yang kelima, mengambil realitas kehidupan yang bersifat universal sebagai model. Yang keenam, tujuannya menghibur. Yang ketujuh, tetap bertahan sepanjang masa atau sepanjang zaman. Contohnya, novel serius yaitu novel Negeri Senja karya Seno Gumira Aji Dharma. Yang kedua ada novel populer. Nur Giantoro 2017-18 menjelaskan bahwa novel populer adalah novel yang populer pada zamannya dan banyak penggemarnya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Pada umumnya, novel populer bersifat artifisial, hanya bersifat sementara, cepat ketinggalan zaman, dan tidak memaksa orang untuk membacanya sekali lagi.
seiring dengan munculnya novel-novel baru yang lebih populer pada masa sesudahnya. Ciri-ciri novel populer yang pertama ada bentuk covernya yang sering menonjolkan warna cerah dan ilustrasinya agak ramai. Yang kedua, dari segi peran, menampilkan tokoh yang tidak jelas identitas tradisi kulturnya. Yang ketiga, ada tema yang diangkat biasanya menyangkut kisah percintaan remaja yang masih bersekolah. Yang keempat, ada dari segi latar tempat dan peristiwa, cenderung menampilkan latar kontemporer dengan berbagai peristiwa yang aktual. Yang kelima, tampilan tokoh-tokoh yang stereotip. Contoh novel populer yaitu novel Dylan karya P.D. Baik. Yang keempat, ada novel Teen Lit. Teen Lit adalah singkatan dari Teen Literatur, merupakan sastra populer dengan tema kehidupan remaja beserta pada umumnya. Novel yang ditunjukkan kepada para remaja ini biasanya berisikan tentang kisah atau cerita seputar kehidupan remaja. Segala yang diceritakan dalam novel ini disesuaikan dengan karakter dan tumbuh kembang remaja. Biasanya topik cerita untuk jenis novel ini adalah tentang cinta dan persahabatan. Teen Lit tidak berkisah sesuatu yang berat. Ciri-ciri novel Teen Lit yaitu ada 8. Yang pertama, ada penggunaan bahasanya disesuaikan dengan karakter remaja. Yang kedua, ceritanya bertema ringan dan meliputi kehidupan remaja. Yang ketiga, mengeksplor konflik-konflik yang biasa terjadi pada remaja. Yang keempat, penyelesaian masalah dalam cerita disesuaikan dengan cara yang menarik. Yang kelima, memiliki kecenderungan bahasa ringan dan khas remaja. Yang keenam, biasanya yang menjadi tokoh utama pada Teen Lit yaitu gadis. Yang ketujuh, tunduk kepada selera pasar. Dan kedelapan, ada alur yang sederhana. Contoh novel Teen Lit yaitu Jingga dan Senja karya Esti Kinasi. Sekian pembahasan hari ini, semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila saya ada salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.